setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kita semuanya tentang kemiskinan. Kenapa? Di ayat sebelumnya kita diperintahkan, dianjurkan Allah untuk berinfak dengan yang terbaik. Nah, setan ini ingin menggagalkan. Maka setan mengajak kita untuk kikir, untuk medit, ya. Tapi di ayat ini Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Maksudnya Allah menjanjikan kekayaan. Bila apa? Bila kita mau berinfak. Kenapa? Karena Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 268. Oleh karena itu mohon Bu Mulyadi untuk membacanya. Monggo Bu Mul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Mulyadi surat Al-Baqarah ayat 268 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepadamu atau menakut-nakuti kamu tentang kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, sedangkan Allah menjanjikan ampunan darinya, wa fadla, dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini terjemahan singkat dari surat Al-Baqarah ayat 268. Ibu-ibu sekalian, sebelum ayat ini yang kemarin dibaca oleh Bu Bambang, yaitu kita dianjurkan untuk berinfak apa yang telah kita usahakan, yaitu infak yang baik. Kalau kita menginfakkan yang jelek, kadang-kadang kita itu melihat saja, nggak mentolo. Itu di ayat yang sebelumnya. Lalu di ayat ini bahwasanya setan itu menjanjikan kepada kita kemiskinan. Artinya menjanjikan itu menakut-nakuti. Kenapa kita ditakut-takuti? Supaya kita tidak infak sesuai dengan ayat yang di atas. Nah, setan juga menyuruh kepada perbuatan yang fahsya, perbuatan keji, perbuatan jahat. Ada ulama yang menafsirkan bahwa fahsya di sini itu adalah perbuatan kikir. Jadi bahwasanya
setan itu mengajak kita untuk kikir, tidak mau menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita. Lalu kebalikannya, bahwasanya Allah itu menjanjikan maghfirah, ampunan darinya dan karunia. Apa itu karunia? Yaitu lawan dari kemiskinan, kekayaan. Nah, kenapa? Karena Allah maha luas karunia-Nya. Allah itu kaya. Tidak hanya kaya, Allah itu loman. Tidak hanya loman, Allah itu ilingan. Artinya tidak lupa. Ada orang kaya tapi tidak dermawan, nggak loman. Ada orang kaya, loman atau dermawan, tapi lalian. Sak kampung dikasih, tonggone dewe kasih lali. Nah, ini manusia. Tapi Allah itu tidak. Allah maha kaya, Allah itu selalu ingat, dan Allah itu dermawan. Jadi kita jangan sampai kecewa, jangan sampai takut bahwa Allah akan salah meletakkan rezeki kita. Rezeki kita itu pasti diberikan Allah kepada kita selama kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, berarti rezeki kita itu sudah habis. Dan habisnya rezeki itu adalah mati kita. Oleh karena itu, mari kalau kita memiliki kelebihan rezeki, maka kita menginfakkan sebagian rezeki kita. Infak yang terbaik. Jangan sampai kita terpengaruh oleh takut-takutnya setan, janji-janji setan tentang kemiskinan karena kita berinfak. Lalu setan juga menyuruh hal yang tidak baik. Coba kita lihat secara matematika, kalau kita punya uang 1 juta, lalu kita sedekahkan, kita infakkan 100.000, maka secara matematika uang kita tinggal 900.000. Ini secara matematika. Tapi kenyataannya bukan begitu. Menurut pandangan Allah, kalau kita itu punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, maka akan menjadi lebih banyak. Yang mana 100.000 itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi berapa itu? 100.000 kali 10. Berarti 1 juta, begitu ya. Berarti uang 100 juta kalau kita infakkan 100.000 menjadi 1.900.000. Ini menurut perhitungan Allah. Bahkan tidak hanya dilipatkan 10 kali, bisa dilipatkan 70 kali, 100 kali, sampai 700 kali, bahkan tak terhingga. Oleh karena itu, kita tetap harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Allah menjanjikan ampunannya dan karunia-Nya. Dan setan ini menjanjikan atau menakut-nakuti kepada kita itu kemiskinan. Oleh karena itu, tetap kita berinfak dengan infak yang terbaik. Ibu-ibu sekalian, intinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kita semuanya tentang kemiskinan. Kenapa? Di ayat sebelumnya kita diperintahkan, dianjurkan Allah untuk berinfak dengan yang terbaik. Nah, setan ini ingin menggagalkan. Maka setan mengajak kita untuk kikir, untuk medit,
ya. Tapi di ayat ini Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Maksudnya Allah menjanjikan kekayaan. Bila apa? Bila kita mau berinfak. Kenapa? Karena Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.